Hutan hujan Amazon menyimpan sekitar 1/10 dari semua spesies yang diketahui di bumi. 1 hektar hutan ini dapat menampung keanekaragaman tanaman yang setara dengan seluruh wilayah lain di berbagai penjuru dunia. Namun ada kelompok masyarakat yang telah menyebut tempat ini sebagai rumah mereka selama berabad-abad lamanya. Jadi bagaimana orang-orang ini berhasil bertahan hidup selama ribuan tahun tanpa bantuan teknologi? Mereka tidak memiliki fasilitas rumah sakit. Mereka tidak mempunyai peta navigasi. Tidak ada juga sinyal komunikasi darurat. Namun mereka selalu menyambut setiap matahari terbit sebagai sebuah kemenangan hidup. Apa sebenarnya rahasia utama mereka? Pada kesempatan kali ini, Anda akan mengenal 7 suku pedalaman Amazon yang paling terisolasi di dunia, beserta budaya mereka yang sangat menakjubkan. Di bagian tengah hutan hujan Amazon yang membentang dari wilayah selatan Venezuela hingga bagian utara Brasil, terletak wilayah suku Yanomami yang merupakan salah satu komunitas penduduk asli terbesar di kawasan Amazon dengan total populasi sekitar 35.000 jiwa. Mereka sebagian besar masih terputus total dari peradaban dunia luar. Suku Yanomami tinggal di dalam rumah komunal berbentuk melingkar yang dinamakan shabono, yang dibangun menggunakan bahan kayu dan daun palem. Banyak keluarga harus berbagi satu atap yang sama tanpa memiliki pintu atau kamar terpisah. Bagi mereka, hidup bersama bukan sekadar tradisi budaya, melainkan cara wajib untuk bertahan hidup di tengah hutan di mana perpisahan sekecil apapun bisa langsung mendatangkan bahaya maut. Para wanita Yanomami sering melukis garis-garis merah di kulit mereka dengan menggunakan pigmen alami dari tanaman hutan dan menusukkan batang kayu tipis menembus hidung serta bibir mereka. Tampilan ini terlihat sangat cantik sekaligus unik sehingga memberikan kesan kuat bahwa mereka benar-benar berasal dari dunia yang sama sekali berbeda dari zaman modern. Mereka rutin menanam buah pisang, lalu singkong dan jagung sambil terus melakukan kegiatan berburu maupun memancing dan meramu untuk mempertahankan hidup. Tetapi bagi komunitas Yanomami, hutan bukan hanya sekadar tempat untuk mencari sumber makanan. Hutan juga dipercaya sebagai tempat tinggal para roh-roh suci dari kekuatan tak kasat mata yang mereka yakini selalu mengelilingi kehidupan mereka setiap hari. Salah satu ancaman terbesar yang selalu mengintai di sekitar mereka adalah anaconda hijau dengan nama spesies Eunectes murinus. Hewan ini tercatat sebagai ular paling berat di planet kita. Ular raksasa ini bisa meregang hingga lebih dari 6 meter dengan berat tubuh melebihi 122 kg. Dan uniknya, ia tidak membutuhkan racun berbisa untuk menaklukkan mangsanya. Ular ini hanya perlu mempererat lilitan tubuhnya pada setiap tarikan napas mangsa hingga perlawanan tersebut benar-benar memudar dan hilang. Selain ular anaconda hijau, perairan wilayah ini juga menjadi rumah bagi kawanan pirarucu yang merupakan spesies ikan air tawar bersisik paling raksasa di dunia. Ikan ini dapat tumbuh melampaui ukuran 2,4 meter dan memiliki berat tubuh hampir 127 kg dan sangat unik karena ia terpaksa harus naik ke permukaan untuk bernapas. Momen krusial itulah yang justru menjadikannya sebagai target perburuan paling utama. Seekor pirarucu berukuran besar dapat meronta dengan begitu kuat hingga mampu membalikan sebuah perahu kecil milik warga. Namun, setelah berhasil ditangkap ikan ini, tidak menjadi hak milik sang pemburu saja. Daging tangkapan itu akan dibagikan secara adil ke seluruh anggota komunitas, dengan lebih memprioritaskan warga lanjut usia, lalu anak-anak balita dan para keluarga. Itulah alasan utama mengapa mereka tidak pernah terburu-buru masuk ke aliran sungai dengan sembarangan. Mereka akan mempelajari ketenangan permukaan air terlebih dahulu. Mereka selalu mendengarkan berbagai suara alam hutan terlebih dahulu. Mereka bahkan sangat memperhatikan momen ganjil ketika semua suara satwa tiba-tiba menghilang secara misterius. Karena di lingkungan dunia, mereka ancaman bahaya jarang sekali muncul dengan suara nyaring. Bahaya tersebut biasanya datang dengan sangat lambat, sangat hening, namun sangat akurat mematikan. Di masa lalu, ancaman yang paling menakutkan mungkin berupa ular piton raksasa yang bersembunyi di dasar air atau ikan berukuran besar yang mampu membalikan perahu kayu kecil. Namun di era sekarang ini, ancaman paling besar bagi kelangsungan hidup suku Yanomami bukanlah hewan-hewan liar pemangsa di hutan lagi. Ancaman nyata itu justru adalah ras umat manusia sendiri. Aktivitas penambangan emas ilegal kini semakin merambah dan merusak kawasan wilayah mereka sambil membawa serta berbagai tindakan kekerasan penyebaran penyakit menular dan pencemaran racun merkuri di aliran sungai. Banyak kelompok komunitas Yanomami telah menderita konsekuensi yang sangat parah akibat operasi jaringan penambangan emas ilegal ini. Masyarakat Yanomami masih berupaya memegang erat kepemilikan tanah leluhur mereka tanpa kenal menyerah.
Namun mereka sama sekali belum pernah memasuki fase kritis yang lebih genting dari situasi saat ini. Karena pihak penjajah yang paling berbahaya sekarang tidak lagi merayap di bawah air atau bersembunyi di balik semak rimba, melainkan tiba dengan menggunakan alat berat lalu membawa uang dan digerakkan oleh keserakahan manusia. Di sebelah selatan negara bagian Parah terletak wilayah kekuasaan orang-orang Kayapo, yakni sebuah komunitas masyarakat adat yang sangat terkenal karena keberhasilan mereka dalam menjaga wilayah hutan hujan Amazon yang sangat luas dan relatif utuh setelah melakukan perlawanan terhadap perambahan pihak luar selama beberapa dekade. Desa-desa Kayapo pada umumnya berpusat di sekeliling sebuah area halaman komunal yang terbuka dan luas. Semua bentuk upacara sakral, lalu pertemuan adat dan pengambilan keputusan penting terjadi di titik tersebut. Di tempat ini, kepentingan komunitas akan selalu menjadi pusat dari segala sesuatu, dan setiap individu sudah memiliki peran yang ditetapkan secara sangat jelas. Budaya suku Kayapo saling terkait dan terjalin sangat dalam dengan alam hutan. Seni lukis tubuh, lalu hiasan kepala berbulu burung, hingga tindikan bibir serta tindikan telinga dan ornamen manik-manik, bukan sekadar untuk fungsi hiasan belaka, melainkan juga mewakili identitas diri serta pengalaman hidup dan rasa memiliki yang kuat terhadap satu komunitas. Sebagian besar pengetahuan kuno yang terikat pada seni tubuh ini juga berorientasi pada upaya kelangsungan hidup karena realitas kehidupan di dalam hutan hujan Amazon terus-menerus dipenuhi dengan ancaman wabah penyakit, lalu serangan serangga dan berbagai ragam bahaya alam. Salah satu spesies paling mematikan yang berhabitat di sini adalah caiman hitam. Reptil ganas bernama ilmiah Melanosuchus niger ini mampu tumbuh membentang hingga lebih dari 3 meter panjangnya dan mencapai berat hingga 370 kg. Waktu aktivitas yang paling berbahaya adalah pada malam hari dan selama periode musim kawin berlangsung ketika buaya betina sangat protektif dalam menjaga anak-anak mereka. Terdapat juga ancaman dari kelompok ikan piranha hitam. Spesies yang dikenal dengan nama Serasalmus rhombeus ini memiliki susunan gigi yang sangat tajam seperti mesin pemotong. Kawanan ikan ini pada umumnya tidak membahayakan bagi manusia dewasa yang sehat secara fisik, tetapi risiko serangan akan meningkat pesat di perairan yang sangat dangkal, lalu pada populasi ikan yang terlampau padat, atau ketika terdapat aroma darah segar di dalam air maupun saat arus sungai sedang deras. Jadi selama puncak musim kemarau, orang-orang di sana sering berpindah sumber air dan selalu menghindari aktivitas masuk ke dalam sungai apabila mereka sedang memiliki luka kulit yang terbuka. Suku Kayapo sangat terampil dan ahli dalam menjalani kehidupan yang selaras harmonis dengan kondisi hutan beserta sungai-sungainya. Mereka menguasai cara menangkap ikan dengan menggunakan senjata busur dan anak panah, lalu pandai membaca jejak kaki hewan liar dan bisa mengamati pergerakan arus air hingga memahami pola pasang surut air alam serta bahkan tahu cara berburu dengan akurat tanpa memerlukan pemahaman teori sedikit pun. Semua keahlian hebat tersebut tidak mereka dapatkan dari membaca buku teks, melainkan dipelajari sejak usia yang sangat muda, dengan cara selalu mengikuti rutinitas orang dewasa setiap harinya. Namun hal yang membuat suku Kayapo menjadi sangat tangguh bukan hanya berasal dari keterampilan bertahan hidup mereka semata. Kekuatan utama itu adalah semangat juang batin mereka. Mereka sangat dikenal oleh dunia luar sebagai komunitas masyarakat, dengan rasa tanggung jawab perlindungan lahan yang sangat kuat, dan prinsip itulah yang telah membantu mereka sukses mempertahankan batas wilayah mereka di saat banyak komunitas pedalaman lainnya justru menyusut drastis atau musnah lenyap di bawah tekanan pihak luar. Para wanita Kayapo juga sangat jauh dari kondisi terisolasi. Mereka terbiasa mengayuh perahu kayu secara mandiri, lalu berjalan menembus hutan untuk mencari bahan makanan dan membesarkan anak-anak serta mempersiapkan perangkat untuk ritual adat hingga ikut bergabung dalam kehidupan komunitas secara sangat aktif. Anak-anak generasi penerus tumbuh dewasa sambil melihat, lalu ikut bekerja dan secara langsung belajar hidup berdampingan dengan alam hutan sejak usia yang sangat dini. Hal yang sangat menarik adalah kenyataan bahwa suku Kayapo ternyata tidak sepenuhnya menutup diri dan terputus dari dunia modern. Di dalam lokasi desa yang sama, Anda masih dapat menemukan perahu kayu tradisional yang bersandar berdampingan dengan kapal motor mesin. Lalu ada pelaksanaan ritual adat kuno yang tetap hidup berdampingan secara damai dengan penggunaan fasilitas listrik hingga kehadiran perangkat televisi dan pesawat telepon. Mereka sama sekali tidak sedang menjadi modern begitu saja, melainkan secara sadar sedang memilih untuk ikut terlibat dan berkomunikasi dengan dunia luar sambil tetap berusaha melestarikan nilai-nilai inti budaya nenek moyang mereka.
Oleh sebab itulah, ancaman krisis paling besar bagi orang-orang Kayapo saat ini tidak lagi hanya sebatas satwa liar atau kerasnya alam rimba belaka. Ancaman mengerikan itu kini berupa deforestasi pohon, lalu praktik penebangan liar dan meningkatnya tekanan sistem ekonomi yang menargetkan lahan wilayah mereka secara langsung. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk nyata dari pertempuran yang harus terus mereka hadapi. Hal yang menjadikan kelompok suku Kayapo begitu istimewa bukanlah semata-mata karena fakta bahwa mereka masih hidup di perbatasan Amazon, melainkan karena mereka masih secara aktif ikut menentukan sendiri bagaimana cara mereka harus bertahan hidup di tengah dunia yang terus-menerus berusaha keras untuk mengubah identitas asli mereka. Di negara bagian Maranhão, tepatnya di wilayah timur Amazon Brasil, bermukim sebuah kelompok masyarakat bernama Awa Guaja, yang diakui sebagai salah satu komunitas adat paling rentan yang masih ada saat ini. Populasi mereka sangat kecil, sehingga satu wabah penyakit, kebakaran hutan, atau intrusi pihak luar bisa dengan mudah mendorong seluruh komunitas ini ke jurang kehancuran. Masyarakat Awa Guaja bertahan hidup hampir sepenuhnya dari kegiatan berburu dan meramu. Mereka tidak terikat pada satu wilayah tanah tertentu dan tidak menetap di satu lokasi. Mereka terus berpindah tempat mengikuti irama alam hutan. Bagi mereka, perpindahan bukanlah sekadar kebiasaan, melainkan sebuah metode untuk bertahan hidup. Mereka memburu monyet, babi hutan, burung, serta berbagai satwa lainnya menggunakan busur berukuran raksasa, yang termasuk di antara busur terpanjang yang pernah ditemukan di wilayah Amazon. Namun, hal yang membuat suku Awa Guaja paling istimewa bukanlah senjata yang mereka gunakan, melainkan cara mereka memperlakukan kehidupan di sekitar mereka. Mereka sering membawa pulang bayi monyet yang kehilangan induknya untuk dibesarkan. Para wanita di suku ini bahkan menyusui bayi satwa tersebut bersamaan dengan anak mereka sendiri. Merawatnya dengan penuh kasih sayang hingga satwa tersebut cukup besar untuk dikembalikan ke habitat aslinya di hutan. Di dunia mereka, batas pemisah antara umat manusia dan alam semesta tidak digambar sejelas pemahaman masyarakat modern saat ini. Oleh sebab itu, para wanita Awa Guaja memegang peranan yang sangat istimewa. Mereka membesarkan anak, mengumpulkan bahan makanan, menjelajahi hutan bersama kelompoknya, serta menjaga ritme kehidupan yang paling lembut dan damai di tengah lingkungan alam yang sangat keras. Walaupun begitu, hutan yang lembab tersebut juga menyimpan berbagai bahaya yang sangat nyata. Salah satunya adalah arachnida bernama Phoneutria, sebuah spesies yang sangat terkenal akan racunnya yang mematikan di Brasil. Hewan ini sering bersembunyi di dalam kayu lapuk, berbagai celah sempit, dan dedaunan basah, tempat yang sangat mudah tersentuh oleh manusia saat sedang berjalan. Apabila merasa terancam, hewan ini akan bereaksi dengan kecepatan tinggi dan menyerang nyaris tanpa peringatan sebelumnya. Jauh di pedalaman hutan, di mana tidak ada fasilitas kesehatan terdekat, gigitan seperti itu teramat sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa. Ancaman paling mematikan yang dihadapi masyarakat Awa Guaja sebenarnya tidak datang dari arachnida, beracun atau binatang buas, melainkan dari fenomena penyusutan hutan yang terjadi secara bertahap. Ketika pepohonan di hutan ditebang, populasi satwa liar akan semakin berkurang, dan sumber makanan utama mereka lenyap begitu saja. Apabila jalur perlintasan di dalam hutan dihancurkan, mereka tidak akan bisa lagi berpindah tempat dan melanjutkan cara hidup warisan leluhur mereka. Bagi masyarakat Awa Guaja, kehilangan hutan tidak hanya bermakna kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan. Cara mereka mendidik keturunan, berburu, menjelajah, dan melestarikan keberadaan komunitas mereka. Menurut pandangan kalian, apakah pemandangan seorang ibu yang merawat bayi hewan yatim piatu dari spesies yang keluarganya buru sebagai makanan itu terlihat indah atau justru terdengar bertentangan? Silakan sampaikan pemikiran kalian di kolom komentar. Kami sangat ingin mengetahui pendapat jujur kalian semua. Masyarakat Matses mendiami daerah aliran sungai di sepanjang perbatasan antara negara Peru dan Brasil. Mereka tersebar di berbagai desa yang terpisah jarak cukup jauh. Beberapa di antaranya membutuhkan waktu perjalanan beberapa hari menggunakan perahu kano tradisional untuk bisa dicapai. Bagi kelompok ini, batas wilayah negara hampir tidak memiliki makna, sama seperti ritme kehidupan yang mengalir begitu saja di dalam hutan dan di atas sungai. Kawasan ini sangat terkenal dengan belut listriknya. Hewan yang mampu melepaskan aliran listrik berkekuatan tinggi di bawah permukaan air.
terutama spesies Electrophorus varii. Satwa ini bisa tumbuh hingga mencapai panjang lebih dari 8 meters, memiliki berat lebih dari 122 kg, dan mampu menghasilkan tegangan listrik hingga lebih dari 280 volt di dalam air. Bahaya yang mengancam tidak hanya bersumber dari sengatan listrik itu sendiri, tetapi juga dari fakta bahwa korban yang tersengat bisa mengalami kejang otot yang parah lalu tenggelam. Oleh karena itu, masyarakat Matses selalu sangat waspada saat harus masuk ke dalam air, terutama di perairan dangkal, tepian yang berlumpur, atau di dekat batang pohon yang tenggelam. Mereka juga berbagi habitat perairan ini dengan ikan piranha yang memiliki gigi sangat tajam. pada saat musim kemarau tiba, Ketika debit air menyusut dan kumpulan ikan menjadi lebih padat, risiko terjadinya serangan akan meningkat drastis. itulah sebabnya orang Matses tidak pernah membersihkan isi perut ikan secara langsung di sungai. Tidak pernah masuk ke air jika memiliki luka terbuka, dan secara umum selalu menghindari genangan air yang tenang kecuali jika keadaan sangat memaksa. Mereka juga memiliki teknik penangkapan ikan tradisional yang sangat unik. Salah satu metodenya melibatkan proses menumbuk akar barbasko dan menebarkannya ke aliran sungai kecil untuk membuat kawanan ikan pingsan sementara waktu sehingga mereka mengapung ke permukaan. Apabila diterapkan dengan cara yang benar, Metode ini akan tetap menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan setempat. salah satu ciri khas yang sangat menonjol dari komunitas Matses terletak pada penggunaan bahasa mereka. Ketika sedang berbicara, Mereka biasanya harus menjelaskan secara pasti dari mana informasi tersebut berasal. apakah dari pengamatan langsung, kesimpulan dari sebuah jejak, atau sekadar kabar burung di tengah rimbunnya hutan belantara. Di mana informasi yang keliru dapat berujung pada maut. Cara berkomunikasi semacam ini menjadi sangat krusial. Akan tetapi, hal yang paling mencemaskan bagi orang Matses saat ini bukanlah aliran sungai yang dalam atau ancaman satwa liar. Kekhawatiran utama mereka adalah penebangan liar, eksploitasi minyak bumi dan gas, serta pencemaran merkuri akibat aktivitas penambangan emas. Pada saat yang bersamaan, para tetua adat berpulang secara bergantian, menyebabkan pengetahuan lisan yang dimiliki seluruh komunitas ini lenyap secara perlahan. Dan apabila hal tersebut terjadi, bukan hanya nama pepohonan yang akan terlupakan, tetapi pemahaman mendalam tentang alam hutan itu sendiri juga bisa musnah selamanya. Ini adalah tanah air bagi kelompok Ticuna, salah satu komunitas penduduk asli terbesar di wilayah Amazon, yang menetap di sepanjang daerah perbatasan negara Kolombia, Peru, Dan Brasil. Bagi kelompok ini, aliran sungai nyaris tidak mengenal batasan apapun. dan kehidupan mereka terus mengalir bersamanya. Masyarakat Ticuna, Yang sering juga disebut Maguta, sangat dikenal karena seni lukis tubuh motif corak. dan topeng upacara mereka yang berkarakter kuat. Salah satu ritual mereka yang paling terkemuka adalah Pelazon, sebuah upacara kedewasaan bagi para gadis, di mana seluruh anggota komunitas menggunakan topeng kulit kayu, Lilin lebah, alunan musik, dan tarian untuk merayakan momen transisi seorang anak melangkah menuju dunia orang dewasa. di wilayah ini. Bentangan sungai Amazon berukuran raksasa. Dengan lebar mencapai hampir 3 km di beberapa lokasi, perbedaan tinggi permukaan air antara musim penghujan dan musim kemarau bisa melampaui angka 10 meter. Perubahan ekstrem ini berarti bahwa wujud tepian sungai, dasar sungai, Serta bahaya yang mengintai di bawah air akan terus mengalami perubahan setiap saat. Salah satu spesies yang sangat diwaspadai oleh komunitas Ticuna adalah ikan pari air tawar Amazon. Hewan ini sering membenamkan tubuhnya di dalam pasir, membuatnya hampir tidak terlihat oleh mata. Akan tetapi, jika ada orang yang secara tidak sengaja menginjaknya, makhluk ini akan langsung menusuk kaki korban dengan duri beracunnya, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa hebat selama beberapa jam. di daerah yang jaraknya butuh beberapa hari perjalanan perahu menuju rumah sakit terdekat. Luka semacam ini jelas bukan masalah sepele. Oleh karena itu, Masyarakat Ticuna tidak menghindari sungai. melainkan belajar untuk memahaminya. Mereka memiliki cara melangkah yang sangat unik. Sebagai gantinya berjalan seperti biasa, mereka menyeret kaki mereka secara perlahan di dasar sungai untuk menciptakan suatu getaran halus. Apabila ada ikan pari yang bersembunyi di balik pasir, hewan tersebut akan merasakan getaran ini lalu berenang menjauh sebelum tabrakan terjadi. Hanya dengan sedikit penyesuaian pada cara berjalan, mereka mampu mencegah terjadinya kecelakaan yang sangat fatal.
Masyarakat Ticuna juga tidak menganggap sungai sebagai elemen yang terpisah. Bagi mereka, Sungai adalah sebuah sistem kehidupan yang utuh. Mereka mengetahui dengan pasti pohon mana saja yang menghasilkan buah yang akan jatuh ke air untuk memberi makan ikan, mengerti bagaimana siklus air memengaruhi pergerakan kawanan ikan, dan mengaitkan upaya perlindungan satwa dengan kehidupan spiritual mereka. contoh yang paling nyata adalah mamalia air sungai berwarna merah muda yang disebut boto. Berdasarkan tradisi mereka, boto memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia, sehingga spesies ini pantang untuk diburu. Sebuah kepercayaan kuno. Namun tanpa disadari, hal tersebut telah menjadi sebuah metode pelestarian alam jauh sebelum adanya hukum lingkungan modern. Orang Ticuna berhasil bertahan hidup dengan cara belajar membaca tanda alam sungai. Jika kalian berdiri sendirian di sana, menurut estimasi kalian, berapa lama kalian bisa bertahan hidup? Coba tuliskan angka pertama yang terlintas di pikiran kalian pada kolom komentar. Apabila suku Ticuna mengajarkan kepada kita bahwa bahaya terkadang bersembunyi di balik endapan lumpur dan tidak terlihat oleh mata telanjang, maka masyarakat Yagua hidup dengan ketakutan yang jauh lebih aneh. Terkadang air yang kita sentuh setiap harinya justru merupakan hal yang paling berbahaya dari segalanya. Komunitas Yagua mendiami kawasan barat laut Amazon di negara Peru, tepatnya di sepanjang tepian sungai Amazon Napo, dan Putumayo. Bahasa yang mereka gunakan sangat istimewa, seakan menjadi jejak peninggalan terakhir dari sebuah rumpun bahasa kuno yang hampir punah sepenuhnya. Setiap untayan kalimat yang mereka ucapkan seolah membawa gema dari sebuah dunia masa lampau. Suku Yagua telah lama dikenal berkat penampilan khas mereka, seperti lukisan tubuh menggunakan pigmen tanaman, pakaian yang dianyam dari serat tumbuhan hutan, serta hiasan bulu burung, aneka biji, jigi. dan tulang hewan. Berbagai catatan sejarah mendeskripsikan para pria Yagua memiliki rambut lurus terurai panjang serta mengenakan busana berbahan serat palem, menciptakan kesan rapuh sekaligus buas, seakan mereka menyatu sempurna dengan rimbunnya pepohonan hutan. Tanah tempat tinggal mereka dipenuhi dengan coca, Yaitu kolam air tenang yang terbentuk akibat perpecahan cabang sungai purba. Jika dipandang dari pinggiran darat, permukaan airnya terlihat sangat mulus bagaikan kaca. Namun ketenangan inilah yang justru menyembunyikan berbagai macam hal di bawahnya. Kendati demikian, Tempat tersebut tetap menjadi area penangkapan ikan yang sangat krusial bagi kehidupan orang Yagua. Salah satu nama yang paling menakutkan di daerah ini adalah candiru, sejenis ikan lele parasit berukuran mungil yang tubuhnya nyaris transparan. makhluk ini gemar menyusup ke dalam insang ikan yang lebih besar untuk menghisap darah mereka. Banyak sekali cerita mengerikan yang menyelimuti keberadaan makhluk candiru, hingga titik di mana satwa ini berubah menjadi semacam legenda hidup di kawasan Amazon. Meskipun kasus yang melibatkan manusia secara langsung sangat jarang terjadi, bagi peradaban Yagua, sekecil apapun risiko sudah cukup untuk dijadikan sebuah pedoman hidup. Itulah sebabnya mereka memberlakukan aturan yang sangat tegas terkait penggunaan air, lokasi untuk mandi. Berenang, hingga memancing. Segala sesuatunya harus dipisahkan secara jelas. Menjaga sumber air agar tidak tercemar bukanlah sekadar isu kebersihan. Melainkan bagian dari upaya bertahan hidup. Untuk bisa menetap di antara belantara hutan dan aliran sungai, seseorang harus terlebih dahulu menunjukkan rasa hormat kepada alam. Masyarakat Yagua juga sangat populer berkat keahlian berburu menggunakan sumpit, Tabung tiup ini, yang panjangnya bisa lebih dari 2 meter, mampu melontarkan anak panah kecil dengan tingkat akurasi yang sangat mengagumkan. Ujung anak panah tersebut diolesi dengan curare, sebuah racun yang diekstrak dari tanaman hutan yang berfungsi melumpuhkan jaringan otot mangsa. Anehnya, hewan buruan yang dibunuh menggunakan racun curare tetap aman untuk dikonsumsi setelah dimasak dengan benar. Dan zat beracun yang dahulunya eksklusif ditemukan di pedalaman hutan ini. Di kemudian hari menjadi komponen dasar bagi beberapa jenis obat bius medis modern. Bagi orang Yagua, penyakit tidak selalu bermula dari kondisi fisik tubuh. Kadangkala, gangguan kesehatan berawal dari tindakan menyentuh jenis air yang salah, Melangkah masuk ke wilayah terlarang. atau melanggar aturan tak tertulis yang dimiliki oleh sungai. Pemahaman inilah yang menjadikan dunia mereka terasa sangat nyata sekaligus penuh misteri. Hal yang paling mengagumkan dari peradaban Yagua bukanlah hanya senjata sumpit mereka, Rakun kurare, ataupun danau gelap yang memantulkan bayangan layaknya cermin. melainkan Bagaimana cara mereka memandang dunia, di mana air memiliki makna yang jauh lebih dalam.
di mana bahasa mereka masih menyimpan jejak peradaban kuno. Dan di mana usaha mempertahankan hidup selalu dimulai dengan mengetahui batas pasti antara apa yang boleh disentuh dan apa yang sama sekali dilarang. Di wilayah timur Amazon yang masuk dalam kawasan Ekuador, terhampar wilayah leluhur penduduk Huaorani. Di dalam bahasa lokal mereka, kata Huaorani memiliki arti sederhana, yakni manusia. Sementara pihak dari luar disebut dengan istilah Cowode. Penggunaan istilah ini dengan sangat jelas menunjukkan adanya batasan yang tegas. Dunia mereka dan dunia luar belum pernah sepenuhnya menyatu menjadi sebuah kesatuan. Masyarakat Huaorani bermukim di tengah kawasan hutan yang menjadi habitat bagi jaguar, salah satu predator paling menakutkan di benua Amerika. Di tempat ini, tidak melihat wujud hewan buas tersebut bukan berarti bahwa hewan itu tidak berada di sana. Dan hal inilah yang membedakan komunitas Huaorani dengan kelompok lainnya. Bagi mereka, tanda kemunculan bahaya terkadang bukanlah berupa suara, melainkan ketiadaan suara sama sekali. Ketika kicauan burung mendadak berhenti, serangga berhenti berderik, dan seluruh hutan mendadak berubah menjadi sunyi senyap, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang bergerak mendekat. Di dalam dunia mereka, kesunyian adalah sebuah bentuk peringatan. Orang Huaorani mampu membaca situasi hutan sama seperti orang lain membaca susunan huruf. Mereka meneliti jejak kaki, mengamati tingkat kelembaban tanah, memahami jalur mana yang rutin dilewati oleh pemangsa, serta mengetahui posisi mangsa akan bermunculan, bahkan sebelum sang pemangsa itu sendiri memperlihatkan dirinya. Mereka tidak memperoleh ilmu tersebut dari membaca buku teks, melainkan mempelajarinya sejak usia dini. Dari kebiasaan mengikuti orang dewasa masuk ke hutan dan belajar cara menajamkan pendengaran. Senjata yang mereka gunakan juga terlahir dari lingkungan hutan itu sendiri. Tombak yang diraut dari kayu conta memiliki tingkat kekerasan yang menyamai senjata pembunuh alami. Anak panah tiup mereka dilumuri dengan ekstrak curare, sebuah zat yang mampu melemahkan mangsa secara efektif, namun tetap menjaga daging hewan tersebut aman untuk dimakan. Bagi pemburu Huaorani, kegiatan berburu menuntut lebih dari sekadar kekuatan fisik, melainkan juga akurasi tinggi, tingkat kesabaran yang luar biasa, serta pemahaman mendalam tentang cara makhluk hidup bergerak di sekeliling mereka. Mereka juga dikenal luas sebagai kelompok masyarakat yang sangat tangguh ketika harus mempertahankan wilayah teritorial mereka. Berbagai dokumen sejarah melukiskan bagaimana mereka hidup begitu menyatu dengan alam liar, sehingga mereka nyaris tidak bisa dipisahkan darinya. Sangat jarang memberikan toleransi terhadap campur tangan pihak luar, dan akan memberikan respons yang sangat keras apabila merasa diganggu. Di era sekarang ini, ancaman paling masif bagi masyarakat Huaorani bukan lagi bersumber dari jaguar ataupun binatang buas di dalam hutan, melainkan dari aktivitas sesama manusia. Eksploitasi minyak bumi dan penggundulan hutan secara skala besar terus menyusutkan luas area hutan, memecah wilayahnya menjadi bagian kecil, serta mengakibatkan hilangnya rute perburuan tradisional mereka. Akan tetapi, meskipun bentuk ancaman tersebut telah berubah wujud, metode masyarakat Huaorani dalam bertahan hidup tetap tidak berubah. Mereka masih dituntut untuk menjadi pengamat yang sangat jeli, mengenali setiap kejanggalan sekecil apapun sebelum mara bahaya yang sesungguhnya menyerang. Di dalam hutan belantara ini, keberlangsungan hidup akan selalu diawali dengan kemampuan mendeteksi ancaman jauh sebelum wujudnya terlihat. Berbagai komunitas penduduk asli ini bukanlah sekadar jejak peninggalan dari masa lalu. Mereka saat ini masih bernapas, masih terus berjuang keras, dan masih menjaga teguh cara hidup yang sejak lama gagal dipahami secara utuh oleh peradaban modern. Namun pada detik ini juga, jalan hidup tersebut sedang berada di ambang kepunahan, bukan karena mereka kalah tangguh dari kekuatan alam, melainkan akibat secara konstan dipinggirkan oleh ekspansi manusia. Dan apabila sebuah suku adat musnah, apa yang hilang selamanya tidak hanya terbatas pada nyawa manusia. Dunia ini juga akan kehilangan kumpulan pengetahuan, memori sejarah, dan kebijaksanaan tentang alam semesta yang tidak mungkin bisa diduplikasi oleh masyarakat modern. Apabila kalian ingin terus menelusuri banyak kisah tentang kehidupan di sudut dunia lainnya, silakan tekan tombol suka dan berlangganan ke saluran ini. Sebab ketika kita sibuk berdebat mengenai masa depan, malam ini masih ada segelintir manusia yang akan dengan tenang menyeberangi jalur sungai terpencil tersebut, sadar sepenuhnya bahwa jika mereka gagal, tidak akan ada satu orang pun yang datang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like,
subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.